Prinsip yang digunakan dalam penghitungan sel-sel darah adalah darah diencerkan dengan larutan tertentu, kemudian sel darah yang sudah diencerkan dalam volume pengenceran, kemudian dihitung menggunakan kamar hitung. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kamar hitung Improve New Bayer. Jadi kamar hitung Improve New Bayer ini secara garis besar itu dibagi menjadi 9 kamar hitung yang berukuran besar, yang memiliki sisi 1 mm dikalikan dengan 1 mm. Kamar hitung besar ini jumlahnya adalah 9. Oke, pertama mungkin kita lihat ke kamar hitung yang berada di sudut ini yang ditandai dengan huruf L. Kamar hitung yang berada di sudut ini yang ditandai dengan huruf L itu dibagi lagi menjadi 16 kamar hitung yang berukuran lebih kecil dengan ukuran sisi yaitu 0,25 mm. Oke, selanjutnya kita lihat ke kamar hitung yang berada di tengah-tengah. Ini kamar hitung besar yang berada di tengah-tengah. Kamar hitung ini mungkin pertama kita lihat dulu ke kamar hitung yang ditandai dengan huruf E. Jadi kamar hitung yang ditandai dengan huruf E ini memiliki sisi yaitu 0,2 mm. Yang dalam satu kamar hitung besar ini dia memiliki jumlah yaitu 25, 5 ke samping dan 5 ke bawah. Selanjutnya, kamar hitung yang memiliki sisi 0,2 mm ini dibagi menjadi 16 kamar hitung yang lebih kecil lagi dengan ukuran sisi adalah 0,5 mm. Sehingga dalam setiap kamar hitung E ini di dalamnya itu ada 16 kamar hitung. Oke, mungkin itu adalah penjelasan sedikit mengenai kamar hitung Improve New Bayer. Untuk cara menghitung sel di dalam kamar hitung dapat dilihat pada gambar berikut. Arah gerakan menghitung harus tetap, misalnya dimulai dari kotak kiri paling bawah, di sini, kemudian sampai ke atas. Jika sudah sampai di atas, kita pindah ke kanan, seterusnya ke bawah, sampai seluruh kotak yang harus dihitung selesai dihitung. Demikian juga dengan letak sel dalam kotak yang menyinggung garis. Sel yang menyinggung garis batas sebelah kiri dan atas harus dihitung, sedangkan sel yang menyinggung garis batas sebelah bawah dan kanan tidak turut dihitung. Untuk hitung leukosit, hitung semua leukosit yang ada pada keempat bidang besar, yang masing-masing luasnya 1 mm persegi, yaitu bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Atau 4 kali 16 sama dengan 64 bidang sedang. Sehingga volume yang dihitung adalah luas bilik yang dihitung dikali tinggi kamar hitung, sama dengan 4 dikali 1 mm persegi dikali 0,1 mm sama dengan 0,4 mm kubik atau 0,4 mikroliter. Untuk hitung eritrosit, hitung semua eritrosit yang ada pada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, dan bidang E. Sama dengan 80 bidang kecil, sehingga volume yang dihitung adalah luas bilik yang dihitung dikali tinggi kamar hitung, sama dengan 5 dikali 0,2 mm dikali 0,2 mm dikali 0,1 mm sama dengan 0,02 mm kubik, atau 0,02 mikroliter. Lanjut, untuk hitung trombosit, hitung semua trombosit yang ada pada bidang besar yang di tengah, sama dengan 25 bidang ukuran 0,2 mm kali 0,2 mm, sehingga volume yang dihitung adalah luas bilik yang dihitung dikali tinggi kamar hitung, sama dengan 1 mm persegi dikali 0,1 mm, sama dengan 0,01 mm kubik, atau 0,01 mikroliter. Baik, untuk menghitung jumlah sel-sel darah, baik itu menghitung jumlah sel trombosit, menghitung jumlah sel leukosit, maupun menghitung jumlah sel eritrosit, itu terdapat beberapa peralatan yang harus digunakan. Yang pertama yaitu hematometer yang terdiri dari pipetoma untuk bagian eritrosit yang berwarna merah, kemudian pipetoma untuk leukosit yang berwarna putih dalamnya, kemudian ada bilik kamar hitung Improved New Bayer,
Kemudian ada spuit yang digunakan untuk aspirator, kemudian ada darahnya itu sendiri. Nah, untuk darah sendiri itu bisa gunakan darah kapiler ataupun darah vena dengan antikoagulan EDTA. Selanjutnya yaitu ada larutan TURP. Untuk hitung leukosit sebagai larutan pengencer adalah larutan TURP, yaitu larutan asam asetat 2% ditambah gentian violet 1% sebanyak 1 mili, sehingga warna ungu muda. Penambahan gentian violet bertujuan memberi warna pada inti dan granula leukosit. Larutan ini memecah eritrosit dan trombosit, tetapi tidak memecah leukosit dan eritrosit muda. Lalu ada larutan HEM. Untuk hitung eritrosit, sebagai larutan pengencer digunakan larutan HEM yang terdiri natrium sulfat 2,05 gram ditambah natrium klorida 0,5 gram ditambah merkuri klorida 0,25 gram dan aquades 100 ml. Larutan ini bersifat isotonik terhadap eritrosit. Dan larutan amonium oksalat. Untuk hitung trombosit, larutan pengencer yang dipakai adalah larutan amonium oksalat 1%. Larutan ini bersifat mensiskan eritrosit. Langkah selanjutnya adalah membuat pengenceran. Untuk hitung leukosit, yang pertama, mempergunakan pipetoma leukosit. Kita isap darah sampai tanda 0,5. Lalu, bersihkan sisa darah pada bagian pinggir pipet dengan kertas tisu. Yang kedua, isap larutan TURP secara perlahan-lahan sampai tanda 11. Lepaskan karat penghisap dan pegang pipet dengan jari telunjuk dan ibu jari. Yang keempat, kocok larutan darah dan larutan TURP dalam pipet tersebut perlahan-lahan dengan gerakan membuat angka 8. Untuk hitung eritrosit dan hitung trombosit memiliki prosedur yang sama. Namun, harus kita garis bawahi di sini, yang mana untuk hitung eritrosit digunakan pipet toma eritrosit yang akan mengisap darah sampai tanda 0,5. Dan setelah dibersihkan sisa darah pada bagian pinggir pipetnya, isap larutan HEM secara perlahan-lahan sampai tanda 101. Sedangkan untuk hitung trombosit digunakan pipet toma eritrosit yang mengisap darah sampai tanda 1. Setelah membersihkan sisa darah pada bagian pinggir pipet, isap larutan amonium oksalat 1% secara perlahan-lahan sampai tanda 101. Untuk langkah-langkah selanjutnya memiliki prosedur yang sama dengan pengenceran untuk hitung leukosit. Yang pertama, kamar hitung harus benar-benar dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, letakkan kaca penutup kamar hitung pada tempatnya. Yang ketiga, buang 3 tetes pertama. Keempat, isi kamar hitung dengan menyentuhkan ujung pipet ke pinggir kaca penutup sampai terlihat cairan menutup seluruh sisi sebelah dalam bilik hitung. Pengisian kamar hitung harus diulang bila terdapat hal-hal sebagai berikut. A. Terlalu banyak cairan yang masuk sehingga mengisi parit kamar hitung. B. Kamar hitung tidak sepenuhnya terisi. C. Terdapat gelembung udara di dalam kamar hitung. Untuk hitung leukosit, kamar hitung setelah diisi dibiarkan selama 3 menit. Sedangkan untuk hitung eritrosit, kamar hitung dibiarkan selama 2 menit agar eritrosit mengendap, tetapi tidak lebih lama dari 2 menit sebab mengeringnya larutan pada tepi kamar hitung akan menimbulkan arus yang dapat menyebabkan pergerakan eritrosit yang telah mengendap. Bila perhitungan jumlah sel di dalam kamar hitung ditunda, sebaiknya kamar hitung dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi kapas atau kertas saring basah. Untuk hitung trombosit, kamar hitung yang telah diisi dimasukkan ke dalam cawan Petri tertutup yang telah berisi kapas atau kertas saring basah dan dibiarkan selama 20 menit agar trombosit dalam kamar hitung mengendap. Perhitungan jumlah leukosit, kita bisa menggunakan rumus. Jumlah leukosit yang dihitung dibagi volume yang dihitung dalam mikroliter dikalikan dengan faktor pengenceran.
Untuk jumlah leukosit kita bisa misalkan dengan N. Kemudian untuk volume leukosit yang kita hitung adalah 0,4 mikroliter dikalikan dengan faktor pengenceran, di mana faktor pengenceran untuk leukosit adalah jumlah seluruh cairan yang mengencerkan darah dalam pipet toma leukosit dibagikan dengan jumlah darah yang dihisap. Itu didapat untuk faktor pengenceran leukosit adalah 20 kali. Selanjutnya untuk rumus akhirnya adalah 50 N. Hitungan dari jumlah eritrosit, kita akan menggunakan persamaan dari jumlah eritrosit yang dihitung dibagi dengan volume yang dihitung dalam satuan mikroliter, kita kalikan dengan faktor pengenceran. Di sini kita akan mengibaratkan jumlah eritrosit yang dihitung dengan huruf N. Selanjutnya, volume yang dihitung dalam satuan mikroliter, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masukkan dengan 0,02 mikroliter. Selanjutnya, kali faktor pengenceran, yaitu 200 yang didapatkan dari jumlah cairan yang dihisap oleh pipet toma eritrosit, yang mengencerkan darah dibagi dengan jumlah darah yang dihisap. Selanjutnya maka kita dapatkan yaitu rumus yang lebih sederhana, jumlah eritrosit per mikroliter sama dengan 10.000 N. Adapun untuk perhitungan trombosit kita menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu jumlah trombosit yang dihitung dibagi dengan volume yang dihitung dalam mikroliter dikali dengan faktor pengenceran, di mana jumlah trombosit yang dihitung kita misalkan dengan N. Kemudian juga seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa volume yang dihitung dalam trombosit yaitu sekitar 0,1 mikroliter dikalikan dengan 100, di mana 100 merupakan faktor pengenceran dari perbandingan jumlah cairan yang berada pada pipet toma yang digunakan untuk mengencerkan darah dibandingkan dengan darah yang dihisap, yaitu 100 banding 1, kemudian kita dapatkan 100. Maka dapat kita sederhanakan rumusnya, yaitu jumlah trombosit dalam mikroliter sama dengan 1000 N. Nah, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu koreksi terhadap eritrosit berinti, yang mana bila dalam sediaan hapusan darah tepi terdapat eritrosit berinti atau normoblas yang lebih dari 10 dalam 100 leukosit, itu harus dilakukan yang namanya koreksi eritrosit berinti dalam hitung leukosit, yang mana hal ini disebabkan oleh eritrosit berinti yang tidak dihancurkan oleh larutan truk. Nah, untuk contohnya di sini, bila dalam sediaan hapus darah tepi terdapat 25 normoblas atau 100 leukosit dan juga jumlah leukositnya yaitu 12.500 per mikroliter, maka jumlah leukosit yang sebenarnya adalah 100 dibagi 125 dikali 12.500, sehingga jumlah leukosit yang sebenarnya yaitu 10.000 per mikroliter. Nah, untuk yang kedua yang harus diperhatikan yaitu faktor pengenceran, yang mana jika jumlah sel yang terlalu banyak maka pengenceran harus ditingkatkan, dan jika terlalu sedikit maka pengenceran harus diturunkan. Mungkin sekian. Adapun sumber kesalahan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada kesalahan pada alat, di mana kesalahan pada alat yang digunakan dapat berasal dari yang pertama adalah volume yang tidak tepat karena pipet tidak dikalibrasi. Yang kedua adalah penggunaan kamar hitung yang kotor, basah, dan juga tidak menggunakan kaca penutup khusus. Yang kedua adalah pada bagian teknik, di mana kesalahan teknik dapat berasal dari yang pertama adalah volume tidak tepat. Hal ini dapat disebabkan karena tidak menghapus kelebihan darah yang ada di luar pipet, atau sebagian darah ikut terhisap waktu menghapus kelebihan darah di luar pipet. Mungkin juga disebabkan karena tidak membilas sebagian dalam pipet. Yang kedua adalah tidak terjadi pencampuran yang homogen waktu darah dicampurkan dengan larutan pengencer. Yang ketiga adalah mengisi kamar hitung dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga adalah kesalahan inheren, yaitu kesalahan yang disebabkan karena jumlah sel yang dihitung di dalam kamar hitung terlalu sedikit. Sebaiknya jumlah sel yang dihitung adalah minimal 100 untuk hitung leukosit dan 200 untuk hitung eritrosit.